Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta pengurus jajaran, para sepuh, para orang tua, hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah sembari memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, terutama nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diistiqomahkan oleh Allah di atas iman. Semoga sebagaimana kita dihidupkan oleh Allah di atas iman, kelak insya Allah kita diwafatkan oleh Allah di atas iman. Amin. Sholawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada sosok yang mulia, manusia yang kita cintai, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga sholawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau kelak insya Allah membalas sholawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin dong, saya doakan. Kekuatan oleh Allah, umur panjang, yang sedang sakit disembuhkan sakitnya, diangkat penyakitnya, yang banyak hutang segera dilunaskan oleh Allah. Amin. Banyak pula yang amin. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sembari berharap keberkahan keridhaan dari Allah, mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap kajian saya insya Allah kita akan coret-coret, dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama kajian atau coret-coret kita pagi hari ini insya Allah. Baik, tema kita pagi hari ini adalah iman sumber ketenangan. Baik, sebelum kita masuk ke tema kita Bapak Ibu sekalian, ini supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Di antara nikmat yang paling spesial yang Allah berikan kepada kita, itu bukan sekedar nikmat duniawi, bukan sekedar pangkat jabatan kedudukan, bahkan bukan sekedar sehat Bapak Ibu sekalian. Kenapa nikmat yang kita sebutkan ini bukan nikmat yang spesial di sisi Allah? Karena dia datang silih berganti. Hari ini ada orang kaya, boleh jadi dia besok jatuh miskin. Betul? Hari ini ada orang sehat walafiat, boleh jadi besok dia jatuh sakit. Bahkan ada orang hari ini
dihormati karena pangkat kedudukannya, ya, jabatannya, ya. Besok hari boleh jadi dia diabaikan oleh kebanyakan manusia. Tapi ada satu nikmat Bapak Ibu sekalian, yang apabila nikmat ini ada di dalam hati kita, maka orang yang punya nikmat ini sekalipun dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia akan tetap kaya. Sekalipun dia diuji dengan sakit, maka fisiknya akan kuat. Nikmat apa itu Bapak Ibu sekalian? Nikmat iman. Makanya nikmat iman ini sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Nikmat iman inilah yang mendorong Bapak Ibu bisa hadir pengajian sholat subuh secara berjamaah pagi hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Makanya nikmat iman ini sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Makanya mari kita bersyukur kepada Allah. Kalau detik ini alhamdulillah kita masih diistiqomahkan oleh Allah di atas iman. Semoga kita diwafatkan di atas iman. Amin. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ternyata selain nikmat iman ini nikmat yang sangat spesial, juga efek dari iman ini memberikan ketenangan batin bagi kita. Makanya kata para ulama kita menyebutkan level nikmat. Jadi level nikmat itu Bapak Ibu sekalian ada 3. Kita sebutkan dari yang paling rendah dulu, yang paling basic, supaya Bapak Ibu bisa betul-betul menghargai nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dunia boleh berubah, tapi iman kita kepada Allah tetap teguh istiqomah. Ya. Kita pastikan iman kita tetap ada di dalam hati kita. Level nikmat, kata para ulama kita, nikmat itu ada level-levelnya. Dan ternyata nikmat yang paling basic, yang paling rendah, yang hari ini kita jadikan sebagai standar sosial seseorang, kadang kita jadikan sebagai status sosial kita, padahal di sisi Allah nikmat ini mah biasa-biasa saja. Nikmat apa itu Bapak Ibu sekalian? Nikmat duniawi. Nikmat apa? Nikmat duniawi. Ternyata di sisi Allah ini nikmat yang paling rendah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebagaimana Allah membagikan nikmat duniawi kepada orang mukmin, Allah juga bagikan nikmat duniawi kepada orang kafir, bahkan yang ingkar kepada Allah. Jadi nggak ada yang spesial. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Untuk menegaskan bahwa Allah itu Tuhan sang pemberi rezeki. Tidak pilih kasih kepada siapapun Allah berikan. Bahkan kepada orang yang ingkar kufur kepada Allah, Allah bagikan nikmat duniawi. Ya. Jadi nikmat yang paling basic Bapak Ibu sekalian. Walaupun demikian, kalau kita diberikan nikmat duniawi, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa hidup tanpa dunia. Bahkan untuk pergi haji hari ini harus pakai duit Bapak Ibu sekalian. Maksudnya begini, maksudnya kita menyebutkan level ini supaya kalau seandainya kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, ya, dengan kesempitan, dengan keterbatasan, maksudnya jangan terlalu sedih-sedih amat lah. Masih ada nikmat yang lebih spesial daripada nikmat duniawi. Maksudnya kalau kita diuji dengan kesempitan harta, ya biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu kita sedih-sedih amat. Ya. Jadi kalau soal dunia biasa-biasa saja. Ya. Karena boleh jadi ada orang yang kelihatan kaya ternyata miskin. Diuji oleh Allah. Ada orang yang kelihatan susah, ternyata susah beneran. Ya Allah, ya begitulah dunia, nggak bisa ditebak Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau soal dunia ini biasa-biasa saja. Dunia ini Bapak Ibu sekalian, banyak dikitnya itu bikin pusing. Ya. Kalau duit terlalu banyak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ini udah alhamdulillah udah ketemu dengan berbagai macam model jamaah.
dari yang pengusaha sampai jenderalnya sama, ya. Mereka curhat, apa itu? Buya, ternyata kalau terlalu banyak duit bikin pusing. Ada murid saya Bapak Ibu sekalian, beliau itu di intelijen. Beliau sekaligus tugas di BRIN. Pengusaha, banyak duitnya Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi setiap ketemu saya curhat masalah duit mulu. Ya Allah, ya. Duit mikirin, Buya gimana ya mau gaji pegawai. Beliau pengusaha juga, harus kontrol segala macam. Ternyata banyak duit juga nggak enak katanya. Jadi ternyata kalau masalah dunia Bapak Ibu sekalian, duit kalau terlalu banyak bikin pusing. Apalagi kalau nggak ada duit, tambah pusing itu. Ini maksudnya kalau dunia biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diberikan dunia, bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kesempitan, ya bersabar, ya. Sembari kita ridho kepada Allah. Sembari kita merenungi bahwa nikmat itu bukan cuma soal dunia Bapak Ibu sekalian. Nah, ada nikmat yang lebih spesial daripada duniawi. Makanya kenapa dunia ini disebut duniawi, lidanaihi, karena memang paling rendah di sisi Allah, nggak ada yang spesial. Nih, nikmat yang kedua ini justru yang sudah mulai spesial di sisi Allah. Nikmat apa itu? Adalah nikmat ukhrawi. Apa Bapak Ibu sekalian? Nikmat ukhrawi. Kalau yang pertama nikmat apa? Duniawi. Yang kedua, ini udah mulai spesial. Saya tulis di sini spesial. Spesial di sisi Allah. Nikmat ukhrawi. Bagaimana bentuk nikmatnya? Adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk ibadah. Ini nikmat Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sholat, bisa baca Quran, bisa sedekah, hadir pengajian. Ini nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Makanya saya senang kalau Ustadz Makhroji yang imam. Kenapa? Beliau kalau habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum istighfar beliau mengucapkan Alhamdulillah. Begini salah satu sunnah Nabi begini Bapak Ibu sekalian. Ya, setiap kali kita selesai ibadah jangan lupa ngucapin Alhamdulillah. Karena yang membuat Bapak Ibu bisa ibadah kepada Allah, bisa beramal soleh, itu bukan karena kekuatan fisik kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir di masjid tercinta kita. Allah lah yang meringankan langkah kaki kita untuk menunaikan sholat subuh. Dan bukan semata-mata karena kekuatan fisik kita. Mari kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ibadah itu diukur dari kekuatan fisik, mohon maaf, seharusnya yang lebih banyak hadir sholat subuh pagi hari ini itu anak muda. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, alhamdulillah si anak muda semuanya. Ya Allah, ini untuk membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau soal ibadah itu bukan soal kekuatan fisik, tapi soal taufik dari Allah. Siapa yang Allah cinta, siapa yang Allah sayang, itulah yang Allah berikan nikmat taufik. Apa itu nikmat taufik? Berupa kemampuan Bapak Ibu beribadah kepada Allah. Nikmat ini sudah mulai spesial. Hanya yang Allah cinta, yang Allah sayanglah yang Allah berikan nikmat taufik. Makanya kalau kita bisa ibadah, bisa beramal soleh, jangan lupa ngucapin alhamdulillah. Ini udah mulai spesial Bapak Ibu sekalian. Ada ternyata yang lebih spesial lagi. Kalau nikmat duniawi Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Kalau yang kedua, ini sudah mulai spesial hanya kepada orang-orang mukmin. Ada yang lebih spesial lagi Bapak Ibu sekalian. Nikmat apa itu? Nikmat diniyah. Nikmat apa Bapak Ibu sekalian? Nikmat diniyah. Afalin. Yang pertama yang paling basic nikmat duniawi. Yang kedua mulai spesial nikmat
ukhrawi yang paling tinggi. Ini khusus Bapak Ibu sekalian, ya. Khawasul khawas, lebih khusus lagi, ya. Nikmat yang sangat spesial di sisi Allah. Nikmat apa itu? Nikmat iman. Nikmat apa Bapak Ibu sekalian? Iman. Kenapa para ulama kita menyebutkan nikmat iman yang paling spesial ketimbang nikmat ukhrawi? Karena yang membuat Bapak Ibu bisa ibadah, yang mendorong Bapak Ibu bisa beramal soleh, itu karena imannya. Ya. Makanya iman kalau lagi naik, semangat ibadahnya luar biasa. Ustadz Makhroji belum datang, dia sudah duduk di masjid, Masya Allah. Jamaah udah pada bubar, dia masih duduk di masjid, Masya Allah. Pas ditanya, Pak semangat kali ibadahnya? Enggak juga, soalnya habis berantem sama bini di rumah. Jadi terpaksa itikaf di masjid, Pak. Ini iman kalau lagi naik, semangat ibadahnya luar biasa. Makanya kita kudu menjaga nikmat iman ini Bapak Ibu sekalian. Karena karakter nikmat iman ini sama seperti nikmat Allah yang lain. Kalau kita syukuri, ditambah oleh Allah. Kalau kita abaikan, kita kufur terhadap nikmat iman, waliyadzubillah, hati-hati akan dicabut oleh Allah. Maka kita perlu mensyukuri nikmat iman. Bagaimana caranya? Nanti akan kita sebutkan di bagian akhir insya Allah. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Izin saya hapus Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi nikmat iman ini nikmat yang sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nikmat iman ini itu sangat mempengaruhi ketenangan jiwa kita. Semakin naik level iman kita, maka otomatis ketenangan jiwa kita pun akan naik. Semakin bagus level iman kita kepada Allah, maka semakin tenang kita dalam menjalani kehidupan. Kenapa para ulama kita seringkali mengaitkan iman ini dengan ketenangan batin Bapak Ibu sekalian? Karena berangkat dari firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mengaitkan antara ketenangan jiwa, ketenangan batin dengan iman. Kata Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati yang dipenuhi nama Allah, itu insya Allah hati yang akan diberikan ketenangan. Pun sebaliknya, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, apa kata Allah? Siap-siap hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi level iman kita kepada Allah, semakin tenang kita menjalani kehidupan. Pun sebaliknya, semakin turun level iman kita kepada Allah, maka semakin galau kita dalam menjalani kehidupan. Ternyata dari ayat yang kita sampaikan tadi, kata para ulama kita, ini salah satu juga fenomena sosial, fenomena yang sedang kita alami, terutama anak-anak kita, anak-anak muda. Soalnya mereka itu gampang stres, ya. Kerja dikit di kantor, pusing, ya dimarahin sama atasan apa katanya? Aduh stres, pengen healing, ya. Ngumpulin duit, healing, habis healing, pusing. Kenapa? Stres lagi, duit habis. Nah, ini salah satu cara, mohon maaf, keliru dalam menangani masalah stres. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu serius ingin menangani masalah stres, rujukan kita kepada nih Al-Quran, Sunnah Nabi, dan juga penjelasan para ulama kita. Karena sebuah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, itu sudah disinggung oleh Nabi, terutama masalah penanganan masalah stres. Jadi Bapak Ibu perlu tahu stres ini dari mana sih sebenarnya, supaya kita betul-betul bisa menangani sampai ke akar-akarnya. Kita hari ini mohon maaf, kita pengen menangani stres kita, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana, ya. Asal stresnya ini dari mana. Nah, para ulama tasawuf Bapak Ibu sekalian, para sufi, mereka sudah dari ratusan tahun sebelum kita sudah panjang lebar berbicara tentang masalah stres.
Apa kata para ulama kita? Jadi stres itu ada 3 macam. Ada 3 macam stres. Ada 3 macam stres. Dari ketiga ini Bapak Ibu sekalian, 2 yang paling berbahaya karena efeknya itu sampai ke kehidupan nyata kita. Karena efeknya itu membuat sekalipun fisik kita sehat, kita akan sakit. Sekalipun kita bergelimang harta, tapi kita akan susah hidup kita. Dari tiga macam stres ini, 2 yang paling berbahaya. Kita sebutkan dari yang paling berbahaya dulu. Nah, ini pangkal dari semua stres yang kita alami hari ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat kita kebanyakan manusia stres itu di sini. Apa itu? Stres secara ruhani. Apa Bapak Ibu sekalian? Stres secara ruhani. Stres inilah pangkal dari semua stres yang ada. Orang yang stres secara rohani Bapak Ibu sekalian, ini sangat bahaya. Kenapa? Karena efeknya itu sampai ke tubuh kita. Akhirnya apa? Mohon maaf, bisa stroke, naudzubillah. Paling minimal itu sakit mental, depresi, overthinking, dan semua macam-macam penyakit mental itu di sini. Apa penyebab ruhani kita stres dan kenapa pentingnya ruhani ini? Kata para ulama sufi Bapak Ibu sekalian, kenapa ruhani kita ini sangat penting? Karena ruhani ini seperti wadah piring. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Seenak apapun makanan, Ustadz Makhroji pagi hari ini kita ada sarapan? Enggak ada? Ya Allah, adain. Masa Masjid Al-Hidayah enggak ada sarapan? Insya Allah besok-besok kajian kita, setelah kajian ada sarapan. Ongkosnya gimana Ustadz? Tanggung masing-masing. Udah diadain kajian minta sarapan lagi. Ya Allah. Kata para ulama kita Bapak Ibu sekalian, ruhani ini itu ibarat seperti piring. Mau seenak apapun makanan itu, anggap aja kita misalnya sarapan pagi hari ini sarapan nasi padang. Ini kan semua kita insya Allah muttafaqun alaih, semua kita sepakat nasi padang itu enak. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau nasi padang disajikan, mohon maaf, pakai kresek yang ada di kantong, ada di tong sampah itu, saya taruh di tong kresek dari tong sampah, saya taruh tuh nasi padang. Kira-kira Bapak Ibu selera nggak makan nasi ini? Mau seenak apapun makanan itu, kalau wadahnya kotor, kita ogah. Sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa merasakan bahagia kalau wadah kita ruhani ini stres? Gimana kita mau bahagia? Jadi sumber segala macam stres itu dari sini. Apa yang menyebabkan ruhani kita stres? Pertama dan yang paling utama adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Sebagaimana fisik kita punya kebutuhan, kalau fisik ini Bapak Ibu sekalian, kebutuhannya makan, minum, bahkan mungkin hubungan biologis, hubungan suami istri. Sama, ruhani kita juga punya kebutuhan, tapi kebutuhannya beda Bapak Ibu sekalian. Ruhani ini kebutuhannya cuma satu, apa itu? Pengennya cuma diajak dekat dengan Allah. Makanya satu-satunya ayat yang hanya ditujukan kepada manusia, siapapun dia, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Apa artinya? Sujudlah engkau dan dekatlah kepadaku. Makanya kita kalau habis sholat itu rasanya tenang banget ya. Kalau lagi sujud itu rasanya tenang banget, Masya Allah. Ada bapak-bapak yang sholat itu imannya lagi naik, sujudnya Masya Allah lama banget, Masya Allah. Pas selesai sholat ditanya, Pak kok sujudnya lama? Ya sebenarnya bukan karena sujud lama, tapi ketiduran habis nonton bola semalam. Ya Allah. Kita kalau iman lagi naik Pak, itu sholat itu betul-betul kita nikmati. Setiap gerakan kita nikmati. Pengennya lama-lama sholat. Itu iman kalau lagi naik.
Wasjud waqtarib. Kebutuhan rohani kita cuma satu Bapak Ibu sekalian, cuma pengen diajak dekat dengan Allah. Kapan kita jauh dari Allah, kapan kita kufur kepada Allah, maka siap-siap ruhani kita ini yang stres. Ya. Makanya sekalipun orang yang stres secara ruhani Bapak Ibu sekalian, sekalipun dia bergelimang harta, dia akan selalu merasa kesepian. Ya. Orang yang stres secara ruhani itu akan senantiasa merasa hampa di dalam hatinya, sekalipun dia bergelimang harta. Orang yang stres secara ruhani, dia akan merasa kesepian sekalipun berada di kerumunan. Kenapa? Karena ruhaninya kosong, jauh dari Allah. Makanya saya hakul yakin insya Allah bapak-bapak di depan saya ini orang bahagia semuanya. Amin. Buya kok tahu? Ya saya tahu, bisa bedain. Dari mana? Dari ketawanya. Antara ketawa orang bahagia dengan orang stres itu kelihatan. Kalau orang bahagia itu ketawanya lepas, ya. Tapi nggak tahu juga ya. Soalnya orang stres dengan orang waras kalau ketawa agak mirip-mirip soalnya. Ya Allah. Nih, penyebab rohani kita stres adalah yang pertama jauh dari Allah. Kalau Bapak Ibu serius ingin menenangkan hati, menenangkan batin, ya. Kita dijauhkan dari yang namanya stres, maka yang perlu kita koreksi adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita dekat dengan Allah? Ya. Atau selama ini ternyata kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan ruhani kita stres adalah terlalu berambisi dengan dunia. Berambisi dengan dunia. Berambisi ini boleh Bapak Ibu sekalian, sah-sah saja. Bahkan di antara karakter kita manusia itu punya ambisi. Maka siapapun dia manusia, selagi masih manusia, pasti dia masih punya ambisi. Jangankan bapak-bapak, para ustadz juga masih punya ambisi. Tapi ambisinya para ustadz insya Allah mulia, berpahala. Beda dengan bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak dikasih duit sama Allah dikit. Ya. Ambisinya apa? Pengen bangun rumah Ya. Coba lihat. Kalau ustadz dikasih duit dikit sama Allah, pengen bangun pondok Coba lihat. Beda nggak? Beda. Ya. Walaupun sama-sama ambisi. Dikasih duit lagi sama Allah, bapak-bapak pengen jalan-jalan Kalau ustadz dikasih duit dikit sama Allah, pengen umroh haji coba lihat. Beda nggak? Beda. Dikasih dikit lagi sama Allah, bapak-bapak investasi Kalau ustadz kawin lagi Beda. Ya. Coba lihat. Sama-sama punya ambisi, tapi ambisinya beda. Dalam artian siapapun dia Bapak Ibu sekalian, kalau manusia insya Allah dia masih punya ambisi. Terus ambisi yang seperti apa yang menyebabkan ruhani kita stres? Ambisi yang tidak ada kata cukup. Ambisi yang mengabaikan hukum Allah, halal haram hantam. Yang seperti ini sekalipun materinya banyak, mari kita belajar dari kasus kemarin. Bapak Ibu kenal Dadan, yang kepala Badan Gizi Nasional, yang pegang MBG. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Ini orang kalau nggak punya rasa cukup, terlalu berambisi dengan dunia, akhirnya apa? Coba lihat. Akhirnya akhir hidupnya dijeruji, penjara. Apa yang bisa dia nikmati kehidupan yang seperti itu? Nih, kalau kita berambisi, terlalu berambisi terhadap dunia. Makanya kita harus punya kata cukup dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun hasrat kita tidak akan pernah selesai dengan dunia. Makanya Nabi mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian, kalau soal dunia kita harus pakai rumus 3S. Apa itu? Rumus 3S. Supaya apa? Supaya kita bisa bahagia, tenang menjalani kehidupan dunia. Rumus 3S dari Nabi. Apa itu? S yang pertama adalah secukupnya.
secukupnya. Apa Bapak Ibu sekalian? Secukupnya. Kalau masalah dunia, ya, kita harus pakai rumus yang pertama, secukupnya. Karena hasrat ini, nafsu kita nggak akan pernah selesai Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi apa? Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna wadiyani walam yamla fahu illa turab. Kata Nabi apa? Manusia kalau dikasih satu gunung emas, nih kira-kira bapak-bapak tiba-tiba dikasih rezeki noplok sama Allah, dikasih gunung emas misalnya, kira-kira berhenti nggak mencari dunia? Tambah lagi, ya. Makanya Nabi memberikan kita panduan, hasrat nafsu ini nggak akan pernah selesai. Kalau manusia dikasih satu gunung emas, emang selesai nafsunya? Enggak, kata Nabi. Dia akan cari lagi tambah satu. Lah bapak-bapak udah kawin aja pengen nambah lagi, ya. Apalagi kalau nggak dibatasi, bahaya. Nggak akan pernah cukup Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi memberikan panduan kita, kalau soal dunia, ya, secukupnya. Kalau kita punya kata secukupnya dalam hidup ini, maka insya Allah kita akan tenang dalam menjalani kehidupan, ya. Yang kedua, supaya Bapak Ibu tenang dalam menjalani kehidupan dunia, maka rumus S yang kedua selain secukupnya adalah sewajarnya. Apa Bapak Ibu sekalian? Sewajarnya. Maksudnya apa? Sewajarnya ini, silahkan kita ambil dunia, silahkan kita bekerja mencari rezeki, tapi ingat ada aturan Allah yang perlu kita perhatikan, ya. Yang halal itu yang kita ambil, yang haram kita jauhi, ya. Kalau kita mengabaikan hukum Allah ini, halal haram hantam, mau sebanyak apapun duit kita, pasti kita nggak akan tenang dalam menjalani kehidupan. Apalagi kalau pejabat, oh itu bahaya. Tiap malam susah tidur tuh. Kenapa? Takutnya nanti datang KPK sama Pak Jaksa, ya. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Maka harus sewajarnya. Dan S yang terakhir adalah selain secukupnya, sewajarnya, sebutuhnya. Allah tidak pernah melarang kita mencari dunia, silahkan. Dunia ini diciptakan untuk kita orang-orang mukmin, ya, sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bahkan Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, setelah ibadah, setelah mengejar akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa ambil hakmu yang berkaitan dengan dunia ini. Satu-satunya agama yang menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah itu agama Islam. Makanya Nabi sangat melarang kita menjadi hamba yang rohbaniyah. Rohbaniyah itu di masjid aja. Makanya ada anak muda yang pernah dikeplak sama Sayyidina Umar, ya. Dari subuh sampai isya dia di masjid, ya. Awalnya pas lihat anak muda sholat subuh berjamaah, Masya Allah, keren, cakep, ya. Habis subuh orang udah pada bubar, naik dikit sholat duha, lihat lagi itu anak muda, kata Sayyidina Umar, ini anak muda soleh, masih berbaik sangka lah. Udah masuk zuhur, udah mulai berubah mukanya Sayyidina Umar. Ini kok di masjid mulu, dibisikin, ente pengangguran nih. Ya anak muda, dikeplak. Nggak boleh kita menjadi hamba yang seperti itu, karena umat Islam itu agama yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Nih, sebutuhnya, secukupnya, sewajarnya, sebutuhnya. Nah, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai dan akan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Jadi stres yang menyebabkan kita jauh dari ketenangan, yang membuat kita gelisah, overthinking dalam menjalani kehidupan, itu karena stres secara ruhani. Yang menyebabkan ruhani kita stres itu dua. Pertama, jauh dari Allah dan terlalu berambisi kepada dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita stres, dan ini stres yang berbahaya, selain stres secara ruhani, juga stres secara kolbu, atau kalau hari ini para psikolog bilang secara mental, ya. Kenapa kolbu kita bisa stres? Penyebabnya satu, ya.
menyimpan penyakit-penyakit hati, merasa sombong, merasa hebat dengan ilmunya, apalagi merasa mulia dengan pangkat jabatannya, ya. Menyimpan hasad, iri, dengki. Dari penyakit hati ini akan membuat mental kita stres. Gimana nggak stres Bapak Ibu sekalian? Kalau kita merasa lebih mulia dari yang lain dengan pangkat, kedudukan, ilmu, jabatan, ya, maka ini akan membentuk cara kita merespon orang lain, merespon perlakuan orang lain kepada kita. Ini kalau kita bawa pangkat jabatan di masjid, ya, saya ini rektor misalnya, saya ini ustadz, ya. Jamaah udah pada full, kita masuk, ternyata kita dapat saf di belakang. Orang kalau menyimpan penyakit hati, maka responnya itu pasti negatif. Ini kok orang masjid ini nggak ramah untuk saya, akhirnya dia cari masjid yang lain. Coba lihat. Ditegur, misalnya kita tegur orang lain, Ustadz Makhroji, tapi kebetulan Ustadz Makhroji nggak dengar. Orang yang menyimpan penyakit hati, responnya gimana? Oh, itu Ustadz Makhroji sombong dia, nggak usah teguran sama dia. Kenapa? Sombong. Coba lihat. Padahal problemnya di mana? Di sini. Padahal problemnya kita. Hadir di pengajian, rasanya pengen kritik mulu ustadznya. Kenapa? Karena kita duduk bukan niatnya mencari ilmu. Nih problemnya di sini Bapak Ibu sekalian. Gimana orang yang penyakit mental ini mau bahagia? Mohon maaf. Orang yang menyimpan hasad di dalam hatinya, lihat tetangga sebelah rumah beli mobil Alphard, mobil baru, dia yang pegel-pegel di rumah. Ya Allah, udah beli mobil baru dia. Tetangga sebelah rumah beli kulkas 2 pintu, dia yang kedinginan di rumah. Ya Allah, udah beli kulkas lagi dia. Perasaan saya jabatannya lebih tinggi. Coba lihat. Gimana orang yang menyimpan penyakit hati ini akan bahagia dalam menjalani hidupnya? Makanya saya berbaik sangka, insya Allah bapak-bapak di depan saya ini orang bahagia semuanya. Amin. Makanya orang yang hatinya bersih itu bahagia dalam menjalani kehidupan, nggak gampang tersinggung. Ya. Pun sebaliknya, orang yang stres secara mental, ciri-cirinya gampang tersinggung. Ya. Marahnya meledak-ledak, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Ya. Orang kalau punya stres secara mental, ya. Jadi kalau ada orang yang ngamuk-ngamuk mulu, ya kita husnuzon aja, ya. Mungkin hatinya lagi banyak masalah, ya. Jadi mentalnya lagi bermasalah, kolbunya lagi bermasalah. Dan yang terakhir, stres secara fisik. Nah kalau yang terakhir ini insya Allah tidak mempengaruhi kebahagiaan kita, hanya saja menurunkan kualitas hidup kita. Apa itu stres secara fisik? 1, lelah akut, ya. Terlalu kelelahan, kurang istirahat. Makanya Nabi melarang kita Bapak Ibu sekalian sholat tahajud yang nggak tidur, sholat tahajud mulu, jangan. Itu bikin sakit secara fisik kita. Fisik bisa stres. Makanya sebaik-baik panutan dalam hidup kita itu Nabi. Coba lihat, Nabi kalau sholat tahajud Bapak Ibu sekalian, beliau tidur dulu. Makanya Nabi itu nggak suka begadang habis Isya. Habis Isya beliau tidur. Kecuali kalau ada urusan umat yang genting, pasti beliau ikut musyawarah. Tapi kalau nggak ada urusan umat yang penting, beliau tidur. Bapak-bapak begitu juga. Nggak usah dijawab. Dari wajah-wajahnya saya udah tahu jawabannya. Apalagi ini lagi ada bola. Ya Allah. Semalam pertandingan apa Pak? Senegal sama Irak ya. Tahu aja. Ini. Agar kita harus seimbang. Tidur yang cukup, ya. Kalau lapar ya makan. Jangan sampai puasa nggak buka-buka, nggak boleh. Nah, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sebelum kita akhiri terus bagaimana cara kita mensyukuri nikmat iman. Baik. Saya berharap Bapak Ibu bisa catat bagian akhir ini karena yang paling penting ini di bagian akhir ini. Ya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat iman? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nikmat iman ini Bapak Ibu sekalian karakternya sama seperti nikmat yang lain.
Kalau kita syukuri, maka Allah akan tambahkan nikmat iman itu. Dan kalau kita abaikan, kita kufur kepada Allah, maka mohon maaf wal iyadzubillah, nikmat iman ini pelan-pelan akan dicabut oleh Allah. Jangan sampai iman ini tercabut dari dada kita. Kita pastikan bahwa iman itu ada di dalam dada kita. Hanya saja kita perlu merawat, menjaga iman ini Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Terus bagaimana caranya? Kata para ulama kita, cara mensyukuri nikmat iman, sekaligus ini cara merawat iman itu sendiri. Yang pertama dan yang paling utama adalah dengan ilmu. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan ilmu. Makanya kalau ada pengajian di masjid kita, ya sempatkan hadir. Ya. Kalau memang urusan itu masih bisa di-skip, hadir pengajian. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan di masjid tercinta, di majelis ilmu, itu diperlukan untuk menjaga iman kita. Ya. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, karena kedudukan ilmu ini sangat penting. Karena ilmu itu, kata beliau, al-ilmu yurithul hal wal halu yaqtadil amal. Ilmu melahirkan kesadaran, dan kesadaran inilah yang mendorong Bapak Ibu bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Jadi secara tidak langsung beliau mengaitkan antara istiqomah dengan ilmu. Bapak Ibu kalau pengen istiqomah di atas iman, maka modal kita adalah ilmu. Apa? Ilmu. Yang kedua, cara kita merawat iman kita selain dengan ilmu adalah sholat. Apa Bapak Ibu sekalian? Sholat, terutama sholat 5 waktu. Kenapa? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran terkait kedudukan sholat, wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ini kedudukannya sangat penting. Dan yang ketiga, selain ilmu, sholat adalah cara kita merawat iman kita adalah zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Makanya kita perlu menyempatkan Bapak Ibu sekalian, datang ke masjid jangan mepet pas azan, jangan. Kalau bisa sebelum 5 menit ya, 3 menit sebelum azan, tahiyat masjid, habis itu kita zikir bentar. Dengan zikir apapun boleh, silakan. Bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah. Semua zikir bagus, karena semua zikir efeknya itu kepada iman kita. Ya. Berzikir. Kalau bisa tuh kayak bapak-bapak bawa tasbih, bagus ya, supaya bisa tahu ya zikir kita. Karena Allah memerintahkan kita itu berzikir sebanyak-banyaknya. Maka dengan wasilah zikir tasbih itu kita bisa ngitung target zikir kita. Ini hari ini bertambah apa berkurang? Ya. Kalau bisa setiap hari zikir kita bertambah. Ya. Jangan sampai berkurang. Ya. Minimal istiqomahlah, sama seperti bilangan yang kemarin. Syukur-syukur kalau bisa nambah. Selain ilmu, sholat, zikrullah, yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah tilawatul Quran. Baca Quran Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bagi bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran, jangan malu. Selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, selama kita masih diberikan hidup oleh Allah, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Ustaz Makhraji masjid kita ada untuk tilawah Al-Quran ya. Tahsin ada ya, alhamdulillah. Jangan cuman anak-anak doang, anak-anak yang gedenya juga harus ada ya. Bapak-bapak ya. Belajar baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini adalah obat hati kita. Bapak Ibu yang serius ingin mencari ketenangan, kebahagiaan hidup, salah satu yang perlu kita usahakan adalah membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga dimaknai, ditadabburi. Makanya Al-Quran itu bagus kalau ada terjemahannya tuh, ya. Biar sekalian bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran.
ilmu, sholat, zikrullah, tilawatul Quran. Yang kelima, cara kita merawat iman, mensyukuri nikmat iman adalah dengan beramal. Dengan beramal soleh. Semua kebaikan apapun, ya. Sholat berjamaah, baca Quran, sedekah, infak, semuanya beramal soleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, cara kita merawat iman adalah silaturahmi dengan orang soleh, ya. Kumpul dengan orang soleh. Orang soleh kira-kira di mana? Di masjid apa di kafe? Di masjid. Sebaik-baik tempat bersilaturahmi itu di masjid. Makanya cuman masjid Aswaja. Ini Bapak Ibu kalau pengen tahu masjid itu Aswaja atau bukan, lihat habis sholat. Biasanya kalau masjid Aswaja, habis sholat kita salam-salaman. Ini bukan gak ada maksud Bapak Ibu sekalian. Itu ada maksud. Tradisi yang ditanamkan oleh para ulama kita. Kenapa habis sholat harus salam-salaman? Karena secara tidak langsung bersilaturahmi, apalagi dengan orang soleh, itu menjaga, meningkatkan kualitas iman kita. Minimal Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersentuhan secara fisik dengan saudara kita, itu semua penyakit-penyakit hati, amarah, dengki, iri kepada saudara kita, itu runtuh, dibersihkan oleh Allah. Makanya jangan anggap enteng bersalaman, bersilaturahim dengan orang soleh, dengan saudara kita. Kenapa? Karena bersilaturahim itu selain meningkatkan iman kita, juga membersihkan segala macam penyakit-penyakit hati. Dan sebaik-baik tempat silaturahim itu di masjid, bukan di pemancingan. Baik. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah selesai, jadi kita cukupkan materi kita sampai di sini. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita upayakan untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan pagi hari ini. Semoga dengan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan pagi hari ini, insya Allah kita diistiqomahkan oleh Allah di atas iman. Amin. Dan semoga sebagaimana kita hidup di atas iman, pastikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita wafat di atas iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini insya Allah membawa berkah dalam hidup kita. Amin. Dan agar lebih berkahnya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada seluruh jamaah yang hadir pagi hari ini, kepada pengurus masjid dan juga kepada para donatur yang senantiasa menginfakkan sebahagian hartanya untuk masjid kita. Semoga Allah membalas kebaikannya, melipat gandakan pahalanya, dan memberkahi harta rezekinya. Juga kita niatkan Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah ini kepada seluruh jamaah yang hadir pagi hari ini yang sedang sakit. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Yang sedang banyak urusan, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah kabulkan semua niat hajat baiknya. Dan yang sedang Allah uji dengan kesempitan harta, semoga dengan Al-Fatihah ini Allah lapangkan harta rezekinya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian, panjang umur. Insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sehat selalu Pak. 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 Panjang umur. Masya Allah. Masya Allah. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Panjang umur. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Masya Allah. Sehat selalu Pak. Masya Allah. Sehat selalu Pak. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu Pak. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. فبأي آلاء ربكما تكذبان